ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. InsyaAllah kita akan melanjutkan, ini adalah kajian ke-10 atau liqa ke-10 kajian kitab Syarah al-Usul min Ilmi al-Usul. Kita akan memulai dari perkataan Syekh Utsaimin dari matannya tentang faedah usul al-fiqh. Bismillahirrahmanirrahim. Faedatu usul al-fiqh. Faedahnya usul fiqh. Tuh, kalau misalnya suatu ilmu ada faedahnya sehingga orang-orang termotivasi untuk mempelajarinya, untuk menggapai faedah-faedah yang ada di ilmu tersebut. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, faedatuhu at-tamakkunu min husuli qudratin yastati'u biha istikhraj al-ahkami asy-syar'iyyati min adillatiha ala ususin salimah. Yaitu bertamakkun, memiliki kekokohan, memiliki kapabilitas dalam menghasilkan kemampuan, yaitu memiliki kekokohan dalam kemampuan yang dengan kemampuan itu ia bisa istikhraj al-ahkam asy-syar'iyyah, mengambil natijah dan nilai atau hukum, ia mengeluarkan hukum syar'i min adillatiha, dari dalil-dalil hukum tersebut, ala ususin salimah, dengan terbangun di atas usus jama' dari asas, yaitu di atas asas-asas yang salimah, selamat. Sehingga kalau misalnya seseorang dia tidak tahu usul fiqih, tidak memiliki pemahaman yang baik terhadap usul fiqih, lalu dia berusaha untuk mentakhrij hukum dari hadis atau dari Al-Quran, maka ini sama dengan nanti ketika dia berbicara sama dengan berbicara tanpa ilmu, berbicara tanpa asas, dan dia berdosa atas itu. Ya. Kenapa? Karena dia tidak punya pemahaman untuk istinbat, mengambil natijah dari dalil-dalil. Jadi walaupun nanti mungkin konklusi yang dihasilkan mungkin benar, ini adalah wajib, tapi kalau dia tidak punya pemahaman yang baik terhadap nas, maka ini sama dengan berkata tanpa ilmu. Kecuali kalau dia bertaklid, maka dia beda masalah. Kalau dia bertaklid silakan. Tapi kalau dia berbicara seolah-olah dia memahami dalil, dan seolah-olah dia memiliki hujjah, dan seolah-olah dia adalah mujtahid, tapi dia enggak memahami usul fiqih, maka ini haram.
Jadi ini namanya memposisikan diri tidak pada tempatnya. Berkata Syekh Utsaimin dalam syarahnya, "Wa hadhihi fa'idatun 'azimatun, yani annaka idza 'arafta usul al-fiqh amkanaka an tastanbita al-ahkam asy-syar'iyyah min adillatiha. Wa huwa idzan ghazirul fa'idah." Wa hadhihi fa'idah 'azimah. Dan ini adalah faedah yang sangat besar. Yani annaka, kamu, idza arafta usul al-fiqh, jika kamu sudah tahu usul fiqh, amkanaka, sangat memungkinkan untuk kamu, antas tanbitul ahkam syar'iyyah, untuk melakukan istinbat dari hukum-hukum syar'i, min adillatiha, dari dalil-dalilnya itu sendiri. Jadi kalau antum mau berlepas diri dari taklid, maka pelajarilah usul fiqh. Bahwa idzan ghazirul faidah. Maka oleh karena itu usul fiqh ghazirul faidah. Deras faedahnya banyak. Ibarat kalau antum belajar nahwu sebagai ilmu alat untuk memahami kalimat, atau antum belajar sharaf. Ketika antum menguasai sharaf, antum secara deras akan menguasai banyak sekali kalimat atau kata, banyak sekali. Ya. Wal nadrib mathalan lil umum. Coba kita di sini kemudian membuat contoh untuk lafal umum. Ya. Di antara lafal umum, misalnya contoh pertama, halaman ke 39. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahun. Pahami dulu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yad'na hamlahun. Ulatul ahmal yaitu para perempuan yang memiliki kehamilan, sedang mengandung. Para perempuan yang sedang mengandung. Ya. Para perempuan yang sedang mengandung kemudian wafat suaminya. Wafat suaminya. Dia sedang mengandung dan wafat suaminya. Baik. Sampai kapan ajal yang untuk iddahnya sehingga dia boleh untuk menikah lagi? Nah, ajalnya, batasan iddahnya supaya dia bisa boleh menikah lagi, sampai kapan habisnya? Ayyad'na hamlahun, yaitu wad'ul haml, sampai hamilnya selesai. Yaitu misalnya anaknya lahir, nah itu udah selesai. Khalas, pada saat itu, setelah itu dia boleh nikah. Ya, seperti itu. Wa ulatil ahmali ajaluhunna ay yad'na hamlahun. Surat At-Talaq ayat ke-4. Pertanyaan, min aina ta'rif? Dari mana kamu tahu annal mar'ata, kalau perempuan, idza wada'at, kalau misalnya dia telah melahirkan ba'da mauti zawjiha bidaqa'iq intahat iddatuha, dia melahirkan setelah kematian zaujahnya, setelah kematian suaminya hanya beberapa menit, maka kemudian selesai iddahnya. Paham di sini? Biar kita contohkan ini. Ada perempuan, ya, sedang hamil. Perempuan ini sedang hamil. Anggap nama perempuan ini Fatimah. Fatimah sedang hamil. Dan dia mempunyai suami. Ya, tentu hamilnya ini hasil dari suaminya ini. Baik. Dokter memvonis dia harus sesar misalnya. Ya.
dokter memvonis Fatimah ini harus dioperasi sesar. Dan dioperasi sesar pada hari Ahad. Tanggal sekian. Oke, kemudian tibalah hari Ahad itu. Dia diantar oleh suaminya berdua, ya, atau dengan keluarganya masing-masing. Suaminya ada. Nah, beberapa detik sebelum operasi sesar, suaminya beberapa menit sebelum operasi sesar, suaminya menunggu di ruang luar. Dalam penungguan itu, qadarullah suaminya meninggal. Baik. Setelah suami meninggal, perempuan itu melahirkan. Selesai sesar, dan suaminya sudah meninggal sebelum melahirkan. Baik. Sekarang pertanyaannya, bolehkah perempuan itu menikah setelah melahirkan itu, besoknya misalnya? Jawabannya adalah boleh. Kenapa? Dalilnya apa? Wa ulatul ahmal hamluhunna wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyadu'na hamlahunna. Perempuan yang hamil, ajal iddahnya itu sampai keluar anak. Jadi walaupun wafat suaminya beberapa menit sebelum keluar anaknya, maka tetap ketika keluar anaknya, maka di situ masa iddah selesai. Dia boleh menikah setelah itu. Begitu maksudnya. Lalu dari mana kamu tahu bahwasanya dia dibolehkan seperti itu? Ya dari usul fiqih. Makanya katakan, idza kunta qad darasta ilma usulil fiqh. Kalau kamu sudah mempelajari ilmu usul fiqih, fa zahirul ayat, dan zahir ayat wa ulatul ahmal ajaluhunna yadu'na hamlahun, annal mar'ata, bahwasanya perempuan, law wada'at ba'da mauti zawjiha bidaqaiq intahat iddatuha. Kalau kamu belajar usul fikih, maka kamu akan menemukan lafal umum dalam ayat wa ulatul ahmal ajaluhunna yadu'na hamlahun, sehingga terhasilkanlah faedah bahwasanya perempuan jika melahirkan anaknya setelah kematian suaminya beberapa menit, maka iddahnya selesai ketika anak itu keluar. Nah, kata Syekh Utsaimin, akhadta hadza minal umum. Kamu mengambil faedah ini hasil dari pembelajaran bab umum dalam usul fiqh. Li'anna al-umuma yashmalu jami'a afradih. Karena umum itu mencakup seluruh anggotanya. Hakadha darastahu fi usul fiqh. Inilah yang kamu pelajari dalam usul fiqh. Inilah faedah besar dari usul fiqh. Baik. Contoh berikutnya. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fima saqatis sama'u al-'ushr. Nabi SAW bersabda terhadap tanaman-tanaman yang disiram oleh langit dari air hujan, ya, yang terhasilkan dari tanaman-tanaman itu harus dizakati, ya, dizakati seberapa? 1/10. Fa idza hassala al-insanu min zar'ihi 5 aswa' wajib fiha nisfu sa'. Kalau misalnya petani tersebut menghasilkan dari panennya, dari mazra'ahnya, dari ladangnya 5 sa', berarti wajib
atasnya untuk menzakati 1/2 so', ya, setengah so'. Kenapa? Karena setengah so' adalah 1/10 dari 5 so'. Kata Syekh Utsaimin, min aina arafta? Dari mana kamu tahu? Annahu idza kana 5 aswa', kalau misalnya 5 aswa' jam' dari sa', wajib fihi nisfu sa', wajib untuk dizakati setengah sa'. Dari mana kamu tahu? Kamu tidak akan tahu kecuali illa minal umum, kecuali dari keumuman. Ya, li'anni darastu fi usul al-fiqh anna ma al-mausulah tufidul umum wa hadha minhu. Karena saya mempelajari dalam usul fiqh bahwasanya lafal ma di sini adalah ma mausulah bukan istifham. Ma al-mausulah tufidul umum, memberikan faedah umum. Wa hadza minhu, dan ini adalah dari keumuman. Nah, jadi ma di sini umum. Berapapun ukuran itu, ya, umum ukurannya. Ini masih umum kita pelajari. Sebenarnya detailnya di fiqih nanti. Ya, keumuman, maka dari semua keumuman ukuran diambil 1/10-nya. Nah, ini masuk ke dalam bab usul fiqih. Maksudnya cara untuk memahami kasus-kasus kemudian dicocokkan dengan dalil, itu memerlukan usul al-fiqh. Kemudian lakin aqul, tapi aku berkata, darastu aidan fi usul al-fiqh. Aku juga mempelajari suatu pelajaran di usul fiqih, kaidah annal 'amma qad yukhassas, bahwasanya 'am kadang-kadang yang umum, kadang-kadang dikhususkan. Kadang-kadang umum itu dikhususkan. Oh, tadi umum, mutlak umum benar-benar. Tapi ternyata kadang-kadang umum itu dikhususkan. Wa ra'aitu haditsan, dan aku melihat suatu hadis. Qala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalamnya, "Laisa fima duna 5 awsuqin shadaqah." Untuk bahan pertanian, barang pertanian, hasil pertanian di bawah 5 ausuk itu tidak ada sedekah wajibah, tidak dizakati. Ternyata ada takaran minimal supaya tetap diwajibkan zakat atasnya. Jadi kalau misalnya hasil pertaniannya di bawah 5 ausuk, maka tidak diwajibkan zakat. Adapun kalau misalnya melebihi 5 ausuk, maka diwajibkan zakat 1/10. Nah, jadi keumuman fima ma saqatis sama, apapun hasil pertanian berkat dari siraman air hujan, itu diwajibkan 1/10 zakat. Apakah keumumannya secara mutlak semuanya, apapun berapapun takarannya? Ternyata tidak. Kalau misalnya takarannya kurang dari 5 ausuk, maka tidak diwajibkan zakat. Berarti ini takhsis namanya. Umum, hadis pertama tadi fima saqatis sama al-usyur, itu umum. Hadis kedua laisa fima duna 5 ausuk shadaqah, itu khas, khusus. Wa bina'an 'ala dzalik, dan terbangun atas itu, fa in aqalla min 5 awsuq laisa fiha zakat. Hal atau hasil yang lebih atau kurang dari 5 aswa' tidak ada zakat. Kurang dari 5 aswa' tidak ada zakat. Tapi kalau 5 sa' dari 5 sa' itu ada zakat. Berapa? 1/10. Berapa itu? Setengah sa'. Bagaimana kalau misalnya 4 sa' dapat hasilnya? Tidak ada zakat.
karena kurang dari 5 sa'. Baik. Min aina arafta, dari mana kamu tahu? Araftu dzalik, aku tahu itu li'anni fi dirasati usul fiqh, karena aku dalam perjalananku mempelajari usul fiqh tabayyana li, jelas bagiku, annal 'amma yuhmalu 'ala khas, bahwasanya umum dibelokkan kepada khas. Fa yukhassasu bil khas, maka umum itu dikhususkan dengan yang mengkhususkan. Ila ghairi dzalika min al-amthilatil katsirah, dan lain-lain dari misal-misal yang banyak. Fal insan, maka manusia, idza darasa, jika belajar fi usul fiqh, dalam usul fiqh, la syak, tidak ada keraguan, annahu yastafid, dia akan mengambil faedah yang azimah, besar. Wa hiya tamakkunu min istikhraj al-ahkam asy-syar'iyyah min adillatiha ala wajhin salimin la tanaqud fihi. Ya, faedah azimahnya adalah dia benar-benar bertamakkun, kuat, kokoh dalam hal apa? Istikhraj, mengeluarkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalilnya ala wajhin salim, dengan cara yang benar, cara yang selamat, sisi yang benar, la tanaqud fihi, yang tiada kontradiksi dan perlawanan, saling berlawanan di dalamnya, insyaallah taala. Maka insyaallah ini kajian yang bisa kita sampaikan untuk sore hari ini, dan insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian Syarh al-Usul min Ilm Usul pada Rabu depan insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kajian-kajian kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pada pekan depan insyaallah kita akan mulai langsung halaman 42. Kita skip halaman 41. Langsung ke halaman 42 insyaallah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.